Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Retro Octaviani, mau bikin cemilan sekaligus ide jualan yang pasti semua orang suka. Ini tuh namanya risol kampung isi bihun. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai. Di sini aku sudah siapkan panci yang berisi air sudah mendidih. Kemudian kita masukkan 2 keping bihun jagung. Kita akan rendam sampai beberapa saat. Nanti sampai bihunnya matang dan juga mengembang 2 kali lipat. Nah, setelah beberapa saat bihunnya sudah mengembang, sudah matang, ini lalu kita tiriskan, airnya kita buang. Kalau sudah tiris, langsung aja kita ambil gunting dan kita akan potong-potong bihunnya. Tujuannya supaya nanti bihunnya itu tidak terlalu panjang ketika dimakan atau dimasak ya teman-teman. Dan untuk bahan pelengkapnya di sini aku sudah siapkan 1 buah wortel yang berukuran besar, kemudian ada 2 batang daun bawang, kita serut dan kita iris tipis-tipis. Nah, untuk bumbunya aku sudah siapkan 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih. Ini aku haluskan dengan cara diulek. Setelah itu untuk seasoningnya ada garam, gula, kaldu bubuk, kemudian ada gula pasir, takarannya sudah aku tulis di video. Kemudian siapkan wajan atau pan, kemudian kita masukkan minyak secukupnya. Lalu tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi, ada bawang putih dan juga bawang merah. Kita tumis sampai bau langunya hilang, kemudian itu aromanya sudah menyebar gitu ya teman-teman. Setelah bumbunya matang, langsung aja kita masukkan wortel yang sudah diserut seperti ini. Kita akan tumis dulu wortelnya sampai nanti agak sedikit layu. Dan untuk membantu prosesnya supaya lebih cepat, kita tambahkan secukupnya air ya. Mungkin kurang lebih sekitar 50 ml. Nah, setelah kita masak beberapa saat, sampai nanti wortelnya layu dan juga agak matang seperti ini. Next, kita masukin seasoningnya, ada garam, gula, kaldu bubuk, dan juga lada bubuk. Kita masukkan semuanya dan kita tumis lagi sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata, langsung aja kita masukkan bihun yang tadi sudah kita tiriskan dan kita potong-potong ya teman-teman. Tinggal diaduk-aduk aja supaya bihun dan juga wortel serta seasoning yang tadi kita sudah masukkan itu bisa tercampur menjadi satu, tidak ada lagi yang bergumpal. Nah, kalau sudah tercampur rata, ini aku masak menggunakan api sedang, cenderung agak kebesar sedikit. Tujuannya supaya kadar air yang ada di dalam bihun itu bisa hilang. Dan kemudian bahan yang terakhir kita masukkan adalah daun bawang yang sudah diiris tipis. Kita campur lagi sampai rata ya teman-teman. Dan pada tahapan ini teman-teman wajib sekali untuk mengoreksi rasanya. Jadi kalau misalnya nanti kurang asin atau kurang gurih, tinggal ditambahkan seasoning sesuai dengan selera teman-teman. Nah, isiannya sudah matang, ini kita biarkan dulu sampai dia suhu ruang ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat kulit risolnya. Di sini aku sudah siapkan mangkuk bersih dan masukkan 300 gram tepung terigu protein sedang, 20 gram atau sekitar 2 sendok makan tepung tapioka. Untuk seasoningnya aku pakai kaldu bubuk dan juga garam, kurang lebih sekitar setengah sampai 3/4 sendok teh ya. Untuk telurnya aku pakai 2 butir, aku pakai berukuran sedang. Dan selanjutnya kita akan masukkan air kurang lebih sekitar 600 ml. Untuk airnya dimasukkan dengan cara bertahap supaya nanti tidak bergumpal dan lebih mudah saat mengaduknya ya teman-teman. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti tidak ketinggalan video terbaru dari aku lainnya. Kalau sudah, terima kasih ya. Oke, untuk takaran airnya sudah kita masukkan 650 ml, kita aduk sampai rata, sampai benar-benar tidak ada yang bergumpal. Kalau sudah, nanti konsistensi akhirnya itu seperti ini, dia tidak terlalu kental, tidak juga terlalu cair. Pas seperti yang teman-teman lihat di video. Nah, kalau sudah, lanjut aja kita siapkan mangkok bersih dan juga saringan, karena kita akan saring lagi adonannya supaya nanti kulit risol yang kita buat itu benar-benar halus, tidak ada tepung-tepung yang bergerindil atau bergumpal ya teman-teman. Kita bersihkan seperti ini lalu disaring. Nah, kita akan mendapatkan hasil adonan yang sangat lembut. Kemudian bahan terakhir yang kita masukkan yaitu 2 sendok makan minyak sayur.
Kalau sudah, tinggal kita aduk lagi sampai tercampur rata. Dan ini adonan dari kulit risolnya sudah siap untuk kita masak, teman-teman. Langsung aja kita siapin teflon. Di sini aku pakai teflon berukuran 20 cm. Hidupkan api sedang cenderung kecil. Kemudian di sini aku masukkan secukupnya minyak sayur dan dioles-oleskan ke seluruh bagian teflon dengan menggunakan tisu atau kapas. Kalau teflonnya sudah panas, langsung aja kita ambil 1 centong adonan. Jangan lupa untuk diaduk dulu sebelum memasukkan ke dalam teflon ya. Kemudian kita ratakan dengan cara diputar-putar gitu, digoyang-goyang. Dan kita akan masak sampai pinggirannya mulai mengelupas seperti ini. Ini artinya dia sudah mulai kering dan siap untuk diangkat. Aku ulangin sekali lagi, ambil 1 centong adonan, kemudian kita putar-putar teflonnya sampai adonan tadi menyebar ke seluruh teflon. Dan kita akan masak sampai pinggirannya mulai mengelupas dan kalau digoyang-goyang itu kulitnya lepas sendiri. Langsung aja kulit tadi bisa kita pindahkan ke dalam alas yang datar atau piring. Kemudian ini teman-teman lihat, diremas-remas pun tidak robek sama sekali. Jadi insya Allah kulitnya sangat-sangat elastis ya teman-teman. Dan kita akan isi bagian tengah dengan bihun kurang lebih sekitar 1/4 sendok makan. Untuk isian bihunnya ini banyaknya pas banget dari satu resep ini. Sisanya cuma sedikit. Jadi takarannya 1 sendok plus 1/4 sendok makan isian bihun. Tinggal kita lipat dan gulung-gulung seperti ini. Nah, kalau misalnya teman-teman mau, kulit risolnya tadi boleh dibikin dulu sampai selesai atau kalau mau seperti caraku, jadi sembari bikin kulit langsung kita lipat dan gulung-gulung seperti ini. Jadi nggak numpuk kulit risolnya ya teman-teman, nanti sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan timingnya aja. Gampang banget caranya, tinggal kita gulung-gulung. Kalau masih panas itu dia nggak perlu lem pelekat. Tapi kalau misalnya teman-teman butuh lem perekat, tinggal ambil aja 1 centong adonan tadi untuk lem di bagian ujungnya. 1 lembar kulit risol kemudian diisi dengan bihun kurang lebih takarannya sekitar 1 sendok makan plus 1/4 sendok. Kemudian kita lipat ke atas, kanan kirinya kita lipat ke bagian tengah, tinggal kita gulungkan aja seperti ini. Dan untuk lem perekatnya kita oleskan ke bagian atasnya. Jadi ini insya Allah caranya agar bagiannya ujungnya itu tidak lepas ketika digoreng. Dan ini dia hasilnya. Dari satu resep ini aku mendapatkan kurang lebih sekitar 28 pieces. Banyak banget kan hasilnya. Bisa dijadikan stok frozen food, bisa juga langsung digoreng dengan cara seperti ini. Panaskan minyak secukupnya, lalu masukkan beberapa pieces risol yang sudah kita gulung-gulung. Kemudian tinggal dimasak sampai warnanya golden brown atau kecoklatan di satu sisi, tinggal dibalik supaya nanti tingkat kematangannya itu merata. Oh iya, untuk barang-barang yang aku pakai di video, teman-teman bisa cek link di description box karena insya Allah aku taruh lengkap di situ ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau samaan, tinggal klik aja dan beli di link yang aku sediakan. Kemudian kalau warnanya sudah coklat keemasan seperti yang teman-teman lihat, itu siap diangkat. Lakukan hal yang sama sampai semua risolnya selesai digoreng. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya teman-teman. Risol kampung isi bihun, anti meleot, anti gepeng sudah jadi. Cantik banget hasilnya. Dan hanya dari 300 gram tepung terigu teman-teman bisa mendapatkan hasil sebanyak ini. Satu resep aku mendapatkan 28 pieces dan ini isiannya pas. Kulit dan juga isian bihunnya itu pas, tidak ada yang sisa dan tidak ada yang kurang ya teman-teman. Hasilnya rapi, cantik banget. Kulit bagian luarnya itu kokoh, dia kering, tidak gampang meleot. Dan bagian dalamnya tetap lembut seperti ini. Ini enak banget rasanya, gurih, terus takaran juga enak banget ya pokoknya. Bisa juga dijadikan ide jualan, dikemas dengan menggunakan mika panjang seperti ini. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.